pagi semua, selamat hari Minggu. Welcome home kepada semua jemaat yang lama juga yang baru. Jika Anda adalah jemaat yang baru, saya mengalu-alukan Anda untuk mengisi borang di dalam barcode yang telah kami sediakan. Dan pada pagi ini, mari saya mau mengajak Anda untuk membaca di dalam Galatia 5 ayat 22 hingga ke 25. Mari saya bacakan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Mari kita sama-sama berdoa. Saya ingin membawa teman-teman semua untuk berdoa bersama-sama saya pada pagi ini. Haleluya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan ini ya Bapa. Sekali lagi ya Bapa, kami dapat berkumpul bersama-sama di dalam ibadah raya online kami Tuhan. Saya percaya Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, teman-teman kami berada Tuhan, berkat dan kasih karunia Engkau Tuhan tetap tinggal di dalam hidup mereka dan keluarga mereka. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Engkau terus memberikan kami nafas pada pagi ini, menikmati segala berkat kebaikan Engkau, juga nafas yang mana Bapa memampukan kami Tuhan untuk terus berada di dalam keadaan yang sehat pada pagi ini untuk bersama-sama lagi ya Bapa. Tuhan, seperti yang telah dalam firman Engkau Tuhan, biarlah Tuhan hidup kami terus dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan buah Roh-Mu ya Bapa terus tinggal di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk terus hidup di dalam kasih, di dalam ketekunan, di dalam kebaikan, di dalam kelemah lembutan Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk menguasai diri kami ya Bapa, untuk terus hidup di dalam sukacita Tuhan. Ajar kami untuk memandang ya Bapa, setiap masalah kami ya Bapa bukanlah satu beban Tuhan, melainkan satu perkara di mana Tuhan mau mengajar kami Tuhan untuk mengucap syukur senantiasa ya Bapa, dan senantiasa merendahkan hati kami di hadapan Engkau, tidak hidup di dalam kesombongan Tuhan. Tuhan, ajar kami ya Bapa terus ya Bapa berakar di dalam kasih Engkau ya Bapa, terus berbuah di dalam roh Engkau ya Bapa. Tuhan, ambil ahli seluruh hidup kami ya Bapa. Kami mau diubahkan, kami mau dibentuk oleh Engkau ya Bapa, sehingga kami menjadi seperti emas yang dimurnikan ya Bapa. Tuhan, kami mau hidup di dalam kasih Engkau, kami mau terus tinggal di dalam kasih Engkau ya Bapa. Tuhan, kami tahu Tuhan, kami adalah manusia yang lemah Tuhan. Kami selalu seringkali melakukan perkara yang tidak menyenangkan hati Engkau. Tetapi Tuhan, biarlah ya Bapa, Roh-Mu ya Bapa yang terus hidup di dalam hidup kami ya Bapa. Pimpin kami ya Bapa agar kami tidak terus jatuh. Pimpin kami ya Bapa agar kami tidak hanyut. Pimpin kami ya Bapa. Jangan lepaskan tangan kami Tuhan, karena kami tahu Tuhan, kami tidak akan mampu berjalan dan hidup tanpa Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya Tuhan, baik di dalam suka maupun di dalam duka kami Tuhan, kami senantiasa memerlukan Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Karena tanpa penyertaan dan pimpinan Roh-Mu Tuhan, kami pasti akan senantiasa lalai, kami senantiasa leka, dan kami senantiasa cuai di dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, karena kami senantiasa menikmati berkat Engkau, kebaikan Engkau dalam hidup kami dan keluarga kami Tuhan. Kami mau terus diubahkan ya Bapa. Kami mau terus berbuah di dalam buah Roh-Mu ya Bapa. Kami mau terus hidup di dalam kasih karunia Engkau ya Bapa. Biar ya Bapa damai sejahtera-Mu senantiasa menyertai kami Tuhan, sekarang dan sampai selama-lamanya Bapa. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Engkau Tuhan, karena kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang hebat, Allah yang dahsyat ya Bapa, Raja di segala raja ya Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang perkasa Tuhan. Kami tidak mau henti-henti untuk menaikkan syukur kami kepada Engkau Tuhan, karena kami tidak pernah tidak melihat kebaikan Engkau dalam hidup kami ya Bapa. Engkau begitu baik Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa ya Bapa tinggal di dalam buah Roh-Mu ya Bapa. Tuhan, saat kami ya Bapa terlepas
dalam kemarahan kami ya Bapa, saat kami tidak dapat menguasai diri kami ya Bapa, saat kami lupa untuk merendahkan hati ya Bapa. Ajar kami ya Bapa, agar kami tidak terus hidup mengandalkan kepada kedagingan kami, hawa nafsu kami ya Bapa, melainkan kami terus tinggal di dalam kasih Engkau, di dalam pimpinan Engkau, di dalam hadirat Engkau. Kami bersyukur Tuhan, kami terus menikmati ya Bapa kasih-Mu dalam hidup kami ya Bapa, dan kami bersyukur ya Tuhan Yesus Kristus, karena pada pagi ini ya Bapa kami berkesempatan Tuhan untuk terus menikmati ya Bapa kasih kemuliaan Engkau dalam hidup kami ya Bapa. Biar ya Bapa kami terus menikmati hadirat Engkau, biarlah Tuhan nama-Mu terus ditinggikan di dalam hidup kami ya Bapa. Tuhan, kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat kami, pengagungan kami hanya bagi-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, karena Engkaulah Allah yang layak disembah, dan Engkaulah Allah yang layak menerima segala puji-pujian Tuhan. Tuhan, pada pagi ini ya Bapa kami proklamasikan ya Bapa firman Engkau ini ya Bapa terjadi di dalam hidup kami ya Bapa, dan biarlah ya Bapa nubuatan-nubuatan Engkau, rencana Engkau dan kehendak Engkau lah yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya Tuhan, kami bersyukur Tuhan, hanya di dalam dan di atas nama Engkau Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari anak-anak Tuhan mengatakan amin. Shalom semua, kembali lagi di dalam announcement kita pada minggu ini. SIB KLBM mengalu-alukan setiap jemaat untuk terlibat di dalam kegerakan gereja dalam new normal kita. Antaranya ialah Connect Group, di mana semua jemaat atau co-member ditempatkan di dalam satu Connect Group. Tujuan kegerakan ini adalah untuk Connect Care Coach, di mana kita semua bertumbuh lebih dalam lagi secara rohani. Connect Group ini diadakan melalui aplikasi Zoom setiap hari Jumat daripada pukul 9 malam hingga 10 malam. Pastikan Anda tidak ketinggalan. Seterusnya adalah tentang Mesbah Doa, di mana semua jemaat digalakkan untuk terlibat bersama melalui aplikasi Zoom setiap hari Rabu pada pukul 9 hingga 10 malam. Jadi pastikan Anda tidak ketinggalan, dan mari kita bersama membangun mesbah doa dimanapun kita berada. Pengumuman kita yang ketiga pada hari ini adalah tentang Leaders to Leaders, di mana kita panggil sebagai L2L. Leaders Discipleship ini bertujuan untuk membentuk setiap satu daripada kita untuk menjadi seorang pemimpin, karena kita percaya bahwa setiap satu daripada kita akan memimpin orang lain juga. Ianya diadakan pada setiap hari Isnin dan hari Selasa pada pukul 9 hingga 10 malam. Di dalam L2L, pastor yaitu pemimpin gereja kita akan berjumpa dengan 5 orang leaders di dalam setiap sesi. Jadi pastikan setiap satu daripada kita tidak ketinggalan. Pengumuman kita yang terakhir pada hari ini adalah tentang online service Ahad, di mana kita akan mengadakan online service melalui Facebook Live. Ianya terbahagi kepada 2 sesi, yaitu sesi pertama pada pukul 9.30 pagi, sesi kedua pada pukul 11.30 pagi. Pastikan Anda membawa teman-teman Anda bersama. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan dimanapun kita berada, karena tidak ada jarak untuk pekerjaan Tuhan. Sekian saja announcement kita pada minggu ini. Pastikan Anda tidak ketinggalan dengan info baru melalui Facebook, Instagram, dan juga YouTube SIB KLBM. Jadi dengan itu, keep on fire and God bless you. Shalom semua jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus. Pada saat ini kita mau menyembah Tuhan, dan mari kita persiapkan hati kita pada saat ini. Dan sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, mari saya membawa kita semua dalam doa. Haleluya Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami, sehingga pada saat ini ya Tuhan kami masih dapat bernafas untuk memuji dan menyembah Engkau semuanya karena kasih karunia-Mu dan anugerah-Mu dalam hidup kami.
Tuhan Yesus, kami percaya ya Tuhan, Engkau hadir pada saat ini. Dan kami percaya Tuhan bahwa kuasa Roh Kudus-Mu tidak pernah terbatas dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kami mau siapkan hati kami pada saat ini ya Tuhan, untuk memuji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiada yang seperti yang
Salam semuanya, kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini karena Dia adalah Allah kita yang baik, Allah kita yang luar biasa. Saya percaya pada hari ini Dialah Tuhan yang menyertai engkau di rumahmu, dalam keluargamu pada hari ini. Mari kita mengundang kehadiran Tuhan, kuasa Roh Allah yang menguatkan setiap pribadi kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, saya berdoa pada saat ini, kuasa Tuhan, Roh Tuhan menguasai setiap pribadi kami, dimanapun kami berada pada saat ini. Ada Roh Tuhan, ada kekuatan daripada Allah, penghiburan dan sukacita daripada Tuhan menyertai kami. Kami bersyukur Bapa di surga karena Engkau terus menuntun kami, menolong kami. Terima kasih pada saat ini kami belajar firman-Mu Bapa di surga, yang menjadi kekuatan, yang menjadi motivasi yang luar biasa dalam hidup kami pada hari ini. Di dalam dan di atas nama Yesus, setiap kita yang percaya mengatakan amin. Nah, pada bulan ini kita akan masuk kepada level yang baru lagi saudara. Saya percaya untuk kita maju ke depan, ada satu rencana Tuhan yang besar, yang luar biasa, yang mengatur hidup kita pada hari ini saudara. Atas apapun yang terjadi di sekeliling kita, cabaran yang kita hadapi, tantangan-tantangan yang ada saudara, saya percaya ada kuasa Tuhan, ada Roh Tuhan yang memampukan semua pribadi kita. Yang percaya katakan amin. Nah, kita belajar siri Ezra pada bulan ini dan seterusnya saudara, karena kita percaya waktu-waktu ini Tuhan sedang menuntun dan memimpin kita kepada rencana ilahi yang sedang didesain oleh Tuhan bagi kesempurnaan kehidupan setiap pribadi kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mulai, mari izinkan saya memberi sedikit pengenalan akan buku Ezra saudara, yang terjadi dan terbuku dalam 10 bab. Yang pertama yaitu bab 1 hingga bab 6, dan yang kedua adalah bab 7 hingga bab yang ke-10. Nah, kita melihat bab 1 hingga bab 2 menceritakan tentang rombongan pertama yang diketuai oleh Zerubabel ke Yerusalem. Ada 50.000 orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk perjalanan yang pertama ini. Bab 3 hingga bab 6 merupakan pembinaan bait Allah. Kita akan belajar apa cabaran dan bagaimana Zerubabel dan teman-temannya membangun bait Allah tersebut. Bab 7 dan bab 8 merupakan rombongan kedua yang diketuai oleh Ezra dan sekitar 5.000 orang Israel yang lain saudara. Mereka berpindah dari Babylon ke Yerusalem, tujuannya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Bab 9, bab 10 adalah pemulihan orang Israel. Selama 70 tahun mereka di dalam pembuangan. Nah, pada waktu itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan membuka pintu, Tuhan membawa mereka kembali ke Yerusalem dengan kemenangan yang luar biasa. Nah, memulai pada hari ini, mari kita melihat di dalam Ezra 1 ayat 1 hingga 6 berkata demikian. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia: segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit, yang menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yahuda. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Babylon ditawan oleh orang Media dan Persia. Selama ini orang Babylon ini yang menawan orang-orang Israel saudara. Tetapi karena kekuatan orang Media dan Persia dan sesuai dengan nubuatan oleh Yeremia dan juga Yesaya saudara, orang-orang Media dan Persia menawan Babylon. Nah, setelah 2 tahun di dalam pemerintahan Raja Persia yaitu Kores saudara, memberikan satu ketetapan dan perintah kepada orang-orang Israel yang berada di Babylon untuk pergi berpindah ke Yerusalem saudara, dengan satu tujuan yaitu membangun rumah Tuhan sesuai dengan nubuatan oleh Yeremia dan Yesaya. Nah, kita lihat di dalam cerita ini apa yang terjadi di Yerusalem.
bait Allah sudah musnah, bait Allah sudah hancur, dan tidak ada lagi saudara. Yerusalem adalah tempat yang sangat sunyi, tidak ada pendudukan lagi saudara. Binatang semuanya sudah tidak ada, dan Tuhan mau mengarahkan mereka untuk kembali ke Yerusalem, membangun kembali rumah Tuhan. Bayangkan 70 tahun, ini merupakan waktu yang sangat lama. Orang Israel berada di Babylon. Apa yang terjadi kepada mereka saudara? Mereka mengalami kesukaran yang sangat berat. Tiada pengharapan. Alkitab mencatat rohani mereka sudah mati, seperti tulang-tulang kering. Mereka tidak ada pengharapan. Ekonomi mereka sudah tidak ada. Kehidupan mereka sudah tidak ada. Seperti apa yang terjadi saudara? Kehidupan mereka sangat lemah. Mereka berada di titik yang paling lemah di dalam kehidupan mereka. Nah, kalau kita melihat sejarah orang Israel saudara, mereka sudah dilepaskan daripada Mesir, menyeberangi Laut Merah dengan luar biasa, dibawa oleh Musa. Di padang gurun mereka melihat banyak mukjizat. Pada sebelah pagi mereka makan mana, dan pada sebelah malam Tuhan memberikan mereka burung puyuh untuk makan, dan mereka dipimpin oleh tiang awan dan tiang api saudara. Bukan itu saja, mereka menawan kota Yeriko, mereka menyeberangi sungai Yordan, dan bangkit raja-raja yang luar biasa di dalam kehidupan orang Israel saudara. Raja Daud, Raja Salomo. Pada satu ketika orang Israel merupakan bangsa yang kuat, bangsa yang terkenal, bangsa yang luar biasa. Tetapi mereka sudah jauh daripada Tuhan. Mereka menolak Tuhan. Mereka melakukan hal-hal yang jahat di depan Tuhan. Nah, pada waktu ini saudara, Tuhan memilih Raja Kores. Raja Kores ini adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang bukannya bangsa Israel, tetapi dia dipersiapkan oleh Tuhan sesuai dengan nubuatan Yeremia saudara. Di dalam Yeremia 29 dan 33 memberitahu bahwa Tuhan akan mengangkat Raja Kores untuk memberi ruang kepada orang Israel kembali kepada Yerusalem dengan luar biasa. Nah, saya melihat sesuai dengan konteks ini pada hari ini, bangsa kita saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada tahun 1970-an dan 80-an kita mengalami revival. Ada lawatan Tuhan yang luar biasa di tanah kita, sehingga Anda dengan saya pada hari ini saudara merupakan benih-benih revival. Tuhan mencemburui Anda dengan saya. Tuhan melihat pertumbuhanmu, pelipat gandaan yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita saudara. Dia mau melihat hari ini terjadi. Pada hari ini ada satu kegerakan yang luar biasa terjadi saudara. Nah, yang kedua, melalui Anda dengan saya, negara ini ada harapan, bangsa kita ada harapan, keluarga kita ada harapan, kehidupan kita ada harapan saudara. Kenapa? Karena Anda dengan saya merupakan kegerakan Tuhan. Nah, topik pertama pada hari ini saudara, yaitu the movement of God. Waktu ini Tuhan menggerakkan bangsa Israel untuk kembali ke Yerusalem saudara. Daripada tawanan, daripada kegelapan, daripada masalah-masalah kehidupan mereka, kepada keputusasaan dalam kehidupan mereka saudara. Kembali pada waktu itu Tuhan membangkitkan mereka kembali untuk melalui satu kegerakan, satu pemulihan, satu lawatan Tuhan yang luar biasa. Saya percaya pada hari ini Tuhan juga melakukan hal yang sama bagi hidup Anda dengan saya. Kita masih muda pada hari ini, tapi saya percaya Tuhan menyusun hidupmu secara rapi pada hari ini saudara. Nah, kita akan belajar melalui bab yang pertama ini. Ada dua hal yang dipersiapkan oleh Tuhan bagi bangsa Israel. Yang pertama saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penggenapan rancangan Tuhan. Yang kedua, persediaan rancangan Tuhan. Mari kita melihat satu persatu. Movement of God. Yang pertama, penggenapan rancangan Tuhan. Kita membaca di dalam Ezra 1 ayat 1 dan 2 tadi saudara. Pada tahun pertama zaman Kores raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores. Dia menggerakkan seorang raja yang bukan mengenal Tuhan, tetapi dia tahu waktu Tuhan saudara. Dia mengerti janji Tuhan dalam kehidupan orang-orang Israel. Nah, apa yang terjadi? Dia memberikan ketetapan kepada orang Israel untuk menggenapkan firman yang diucapkan
oleh Yeremia. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini merupakan waktu kairos Tuhan menggerakkan sesuatu yang dahsyat di dalam kehidupan orang-orang Israel, saudara. Nah saya percaya pada waktu ini Tuhan sedang mengatur kehidupan Anda dengan saya. Bila berdoa untuk Anda, saudara, saya dengan sangat kuat merasakan pada saat ini, inilah waktunya Tuhan membawa setiap pribadi Anda pada hari ini yang baru bergabung dan juga yang akan bergabung dengan kita di tempat ini, saudara. Karena Tuhan ada satu tujuan, ada satu rancangan yang pasti, yang luar biasa, yang Dia mau lakukan tepat pada waktunya di dalam hidupmu pada waktu ini, saudara. Inilah waktunya Tuhan meletakkan rancangan ilahi dalam hidupmu pada saat ini, supaya mulai hari ini kita tidak memborosi, kita tidak membuang masa lagi kehidupan kita, saudara, tetapi kita berjalan mengikut waktu Tuhan. Nah waktu ini, pada masa ini saya percaya, saudara, ini merupakan rancangan keselamatan bagi orang Israel. Di sana ada keselamatan. Tuhan membawa mereka kembali ke Yerusalem. Di Yerusalem itu merupakan tempat pengudusan Tuhan. Di sana mereka akan dikuduskan semula, dibawa kepada kemuliaan oleh Tuhan. Juga pada hari ini kita belajar bahwa waktu itu juga merupakan waktu pembebasan, the deliverance of God. Tuhan mau membebaskan mereka daripada belenggu perhambaan, daripada tawanan-tawanan dosa, gaya hidup, budaya hidup di Babylon yang mengikat mereka selama 70 tahun, saudara. Tuhan mau melakukan pembebasan. Bukan itu saja, Tuhan juga mau melakukan rancangan pemulihan di dalam kehidupan mereka. Pemulihan secara total, pemulihan secara tuntas, saudara. Meninggalkan semua apa yang di belakang mereka, menuju ke Yerusalem. Nah apa yang kita belajar daripada peristiwa ini, saudara? Selama 70 tahun Tuhan mau memberikan keselamatan, Tuhan memberikan pembebasan, pemulihan di dalam kehidupan mereka. Nah begitu juga pada hari ini, Tuhan juga mau melakukan hal yang sama di dalam kehidupan Anda dengan saya. Saya percaya pada hari ini, yang pertama dalam penggenapan rancangan Tuhan, Tuhan ada panggilan untuk Anda dengan saya. Inilah waktunya panggilan Tuhan. Tuhan mau nyatakan kepada hidup Anda dengan saya. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memanggil Anda masuk kepada rancangan keselamatan Tuhan. Ada di antara kita selama ini kita meninggalkan Tuhan. Kita sudah jauh daripada Tuhan, saudara. Kita mungkin orang Kristen, kita daripada keluarga yang percaya. Mungkin keluarga kita sudah mengalami revival, tapi pada waktu ini adalah rancangan keselamatan. Tuhan membawa Anda kembali kepada rancangan keselamatan di dalam hidup kita, keluarga kita, bangsa kita, saudara. Karena apa? Karena waktu ini adalah kita mau meninggalkan semua penawanan rohani yang terjadi dalam hidup kita selama ini, saudara, untuk kita kembali kepada Allah. Kita kembali kepada Tuhan. Kemudian kita membina semula bait Allah, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan keluarga ini dengan Tuhan, hubungan bangsa kita dengan Tuhan, hubungan masa depan kita dengan Tuhan. Daripada masa depan di sana, Tuhan melihat ke arah kita pada hari ini, saudara. Dia menjanjikan rancangan keselamatan. Yang percaya katakan amin, saudara. Bukan itu saja, supaya kita masuk ke tempat milenialnya, yaitu tempat musim yang baru, waktu yang baru di depan Tuhan, supaya kita mengalami pembebasan, the deliverance of God. Saya percaya waktu ini Tuhan mau melepaskan kita, membebaskan kita daripada dalam hati kita yang hancur, daripada kehidupan yang kita yang gagal, di mana kehidupan kita selama ini jauh daripada Tuhan. Inilah waktu Tuhan mau melepaskan kita, kemudian membawa kita kepada pembebasan yang total, kepada pemulihan yang total. Nah inilah waktu Tuhan pada hari ini. Saya mempercayai pada saat ini, saudara, untuk apa? Supaya Anda dengan saya mendirikan kembali rumah Tuhan di Yerusalem. Yerusalem melambangkan kemuliaan, tempat yang tertinggi, tempat yang termulia. Ini merupakan panggilan Tuhan bagi Anda dengan saya pada hari ini, saudara. Ada satu panggilan ilahi,
panggilan kemuliaan daripada Tuhan. Mungkin hari ini kita berkata, saya tidak mengerti Tuhan. Tapi seperti orang Israel, mereka juga tidak mengerti. Tapi Tuhan berkata di dalam Yesaya 43, aku akan memberikan hal-hal yang baru kepadamu. Mereka akan melihat hal yang baru, hal yang besar di depan Tuhan. Karena Tuhan membuka jalan bagi mereka. Saya percaya pada hari ini saudara, Tuhan juga membuka jalan bagi hidup Anda dengan saya. Tuhan memanggil Anda secara khusus pada hari ini untuk tujuan penggenapan rancangan Tuhan. Anda datang ke Semenanjung ini saudara, bukan untuk menjadi seorang pendatang, menjadi seorang yang jauh, menjadi semakin tidak baik, menjadi seorang yang jauh daripada gereja, daripada hadiran Tuhan. Tapi waktu ini kita masuk ke Yerusalem, kita membangun rumah Tuhan, kita membangun satu masa depan, kita membangun kerajaan Tuhan di tempat ini, membangun generasi ini. Itulah panggilanmu pada saat ini. Nah, yang seterusnya ini merupakan pemilihan Tuhan. Tuhan memilih Anda dengan saya pada hari ini. Kita membaca ayat yang ketiga, siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Dialah yang berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yahuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan dengar baik-baik pada saat ini, Tuhan memilih Anda dengan saya. Bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita pada hari ini. Saya percaya dalam penggenapan rancangan Tuhan, Dia memilih engkau pada saat ini saudara. Allah Bapa menepati firman-Nya, Allah Bapa menepati semua janjinya. Dia tidak melangkari janjinya untuk memberkati kita, mengangkat kita menjadi kepala bukan ekor. Yang percaya katakan amin saudara. Dia menentukan siapa yang akan menguasai dan siapa yang akan memerintah. Dia mengangkat Raja Kores untuk melepaskan orang-orang Israel. Saya percaya pada hari ini saudara, momen waktu yang ada ini, Anda berada di tempat yang tepat, masa yang tepat, waktu yang tepat. Kenapa saudara? Tuhan sedang mengangkat engkau pada hari ini. Dia memilih namamu tepat pada waktunya pada saat ini saudara. Dia akan memampukan engkau. Tujuannya dia meninggikan namamu, meninggikan derajatmu, meninggikan image-mu, meninggikan identitimu mulai daripada hari ini saudara. Tujuannya untuk apa pada hari ini? Supaya Anda dengan saya memiliki kemampuan yang luar biasa saudara, memperluaskan kerajaan Allah. Kerajaan Tuhan yang luar biasa dikuatkan, diteguhkan semula melalui hidup Anda dengan saya. Dia memilih setiap pribadi kita saudara atas tujuan yang pasti. Dan ini menunjukkan dalam cerita ini kita belajar saudara, apabila Allah memanggil Raja Kores, Dia mendemonstrasikan pada saat ini saudara, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang luar biasa. Nah, kita lihat seterusnya, tidak semua orang yang ditawan diperlukan untuk kembali ke Yerusalem dalam cerita ini. Kenapa saudara? Karena Tuhan yang memilih. Pada waktu ini saya percaya Tuhan memilih setiap pribadi Anda. Engkau berumur yang masih muda ataupun yang baru meningkat 20-an dan 30-an, yang masih belajar pada hari ini saudara. Apabila Tuhan memilih, Dia akan menentukan. Nah, kita melihat pada cerita ini, itu diucapkan oleh Yeremia. Yeremia merupakan nabi yang dipilih oleh Tuhan. Saya percaya pada hari ini engkau juga merupakan nabi, engkau merupakan raja, imam yang dipilih oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang dahsyat sesuai dengan penggenapan rancangan Tuhan yang luar biasa. Yang percaya mengatakan amin. Penggenapan rancangan Tuhan, yang pertama panggilan Tuhan, yang kedua pemilihan Tuhan, yang ketiga adalah perjanjian Tuhan. Nah, sesuai dengan yang kita belajar dalam cerita ini tadi saudara, yang diucapkan oleh Yeremia, Tuhan menjanjikan melalui Yeremia saudara, Tuhan akan membebaskan orang-orang Israel. Begitu juga ditulis dalam Yesaya 43, 44 dan 45 saudara. Tuhan akan membebaskan orang-orang Israel, karena itu merupakan perjanjian Tuhan. Saya percaya pada waktu
waktu ini saudara, Tuhan akan menunaikan janjinya kepada Anda dengan saya. Apa itu janji Tuhan? Janji Tuhan adalah firman Tuhan saudara. Nah, bagaimana kita melakukan penggenapan rancangan Tuhan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Apabila kita melakukan firman Tuhan, kita berada di dalam rancangan Tuhan, rancangan yang mutlak, rancangan yang luar biasa di depan Tuhan. Nah, pada hari ini saya mau mendorong setiap pribadi kita, memotivasikan setiap pribadi kita pada hari ini. Di mana engkau duduk, di mana engkau berdiri, di mana engkau berjalan, bekerja, belajar pada saat ini, itu merupakan perjanjian Tuhan di dalam hidupmu pada saat ini. Jangan persia-siakan masa yang ada, waktu yang ada, keadaan yang ada, kesempatan yang ada saudara. Karena kesempatan itu adalah kemuliaan Tuhan, rencana Tuhan yang luar biasa di dalam hidupmu pada saat ini. Nah, kita belajar saudara sesuai dengan firman Tuhan yang ditulis di dalam Yeremia 29:10 hingga 14. Ini merupakan ayat yang selalu diproklamasikan oleh ramai orang, tetapi ini menggambarkan bagaimana Tuhan membebaskan orang Israel. Yeremia 29:10 berkata, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babil, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah saudara, Tuhan menjanjikan hari depan yang penuh dengan harapan. Sesuai dengan firman Tuhan tadi saudara, Tuhan sentiasa memperhatikan setiap pribadi kita. Dia memperhatikan kita pada hari ini karena janji Tuhan saudara. Dia mau meletakkannya di dalam roh dan batin kita pada hari ini, supaya kita berjalan di dalam kehendak Tuhan, rencana Tuhan, waktu Tuhan pada waktu ini. Saya percaya pada hari ini supaya kita fokus, supaya kita meletakkan tujuan yang tepat di depan kehidupan kita saudara, supaya semuanya yang lain itu tidak dipersia-siakan lagi. Nah, sesuai dengan MCO yang terjadi pada waktu ini, saya percaya inilah waktu Tuhan mendisiplinkan kita saudara, supaya kita memperhatikan jalan-jalan Tuhan, supaya kita tidak menyimpang lagi ke kiri dan ke kanan. Bukan itu saja, supaya Tuhan menepati janjinya dalam kehidupan kita. Kita berkata, saya berusaha, saya bekerja keras, saya sudah berpindah-pindah company di mana saya bekerja, tetapi hasilnya tidak ada. Pada waktu ini saudara, Tuhan mau menepati janjinya kepadamu. Tuhan mau menuntun engkau belajar di dalam kesabaran, ketekunan, pengabdian di depan Tuhan mulai daripada waktu ini saudara. Bukan itu saja, Tuhan mau mengembalikan apa yang sudah hilang, apa yang sudah hilang, yang diambil daripada kita pada waktu-waktu ini saudara. Tuhan mau mengembalikannya kepada Anda dengan saya. Kalau kita membaca firman Tuhan seterusnya dalam cerita ini, kita melihat wow, luar biasa saudara. Tuhan mempersiapkan mereka. Mereka diberikan emas dan juga perak saudara. Tuhan menyediakan mereka, Tuhan memampukan mereka, karena itu adalah janji Tuhan. Saya percaya pada waktu ini saudara, Tuhan menepati janjinya kepada hidup Anda dengan saya. Dia mau menyusun hidup Anda dengan rapi mulai daripada hari ini, karena Tuhan mau melakukan penggenapan rancangannya bagi hidup Anda dengan saya. Kenapa? Karena engkau berjalan di dalam the movement of God. Ini kegerakan Tuhan bagimu pada saat ini. Berjalan di dalam kegerakan Tuhan, waktu Tuhan, masa Tuhan. Saya percaya pada hari ini saudara, Tuhan memimpin engkau. Tuhan akan meletakkan engkau di tempat yang sempurna, di tempat yang kuat, di tempat yang teguh, di tempat yang benar pada masa ini saudara. Seperti orang Israel, mereka mendengar perintah daripada Kores, lalu mereka berkata, kami siap mengambil penggenapan panggilan Tuhan ini. Dan mereka siap berjalan selama 4 bulan. Selama 4 bulan ini saudara, mereka berjalan sekitar 900 batu daripada Babylon ke Yerusalem. Karena apa? Karena itu merupakan penggenapan rancangan Tuhan. Mereka sanggup membayar harga, mereka berkorban, mereka meletakkan segala sesuatu yang ada dalam diri mereka untuk melakukan pekerjaan Tuhan.
Saya percaya pada hari ini Tuhan menggunakan engkau juga dalam hari yang sama. Menggunakan semua apa yang ada pada saat ini. Semua yang lalu kita tidak boleh ubah lagi saudara. Tapi kita boleh mengubah masa depan kita. Dengan tujuan ilahi, maksud ilahi, waktu ilahi di depan Tuhan. Di dalam nama Yesus, saya melepaskan firman Tuhan ini bagimu pada saat ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. The movement of God. Yang pertama, penggenapan rancangan Tuhan. Yang kedua, persediaan rancangan Tuhan. Nah saudara, Ezra menceritakan tentang kegerakan Tuhan. Nah untuk kita masuk di dalam kegerakan Tuhan saudara, Tuhan mau mempersiapkan Anda dan saya sesuai dengan firman Tuhan tadi, memberitahu tentang firman yang diucapkan oleh Yeremia. Sesuai dengan Yeremia 33 saudara, Yeremia menyampaikan message tentang kegerakan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan orang Israel. Nah saudara, kita belajar pada hari ini ayat yang ketiga, Yeremia 33 berkata demikian, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Di sini mencatat hal-hal yang besar. Saya percaya sesuai dengan firman Tuhan ini, Tuhan mesediakan kita pada saat ini untuk masuk kepada hal-hal yang besar. Destinasi hidupmu besar. Mulai dalam pelajaran Ezra ini saudara, Tuhan mengangkat Anda kembali kepada satu tempat yang besar, yang luar biasa. Kita ada visi yang besar, ada hati yang besar, ada roh yang besar saudara. Bukan karena kita meninggikan diri saudara, tapi karena kita mempercayai Allah kita yang besar akan melakukan hal yang besar di dalam kehidupan kita. Saya percaya Tuhan sedang memproses, Tuhan sedang membentuk pribadi kita saudara. Nah untuk kita masuk di dalam persediaan Tuhan, Tuhan mempersiapkan hati kita, Tuhan mempersiapkan pikiran, emosi, hidup kita pada saat ini saudara, supaya kita mampu, supaya kita layak di depan Tuhan. Nah apabila Tuhan memilih orang-orang Israel untuk kembali ke Yerusalem dalam perjalanan yang sangat jauh itu, pasti Tuhan memilih orang yang kuat berjalan, orang yang bertahan, meninggalkan yang lain di Babylon saudara, yang masih tua, yang tidak ada kekuatan lagi, hanya yang memiliki kekuatan. Hanya 50.000 orang yang ini yang dipilih melakukan kegerakan di depan Tuhan. 50.000 orang ini akan bekerja sama membangun rumah Tuhan di Yerusalem saudara. Saya percaya pada hari ini dalam persediaan Tuhan, yang pertama adalah persediaan rohani. Dalam ayat ini berkata berserulah, itu membicarakan tentang berdoalah. Berdoa adalah senjata yang pertama untuk persediaan. Membangun mezbah pribadi, doa pada awal pagi, doa tengah hari, doa malam saudara. Saya percaya dalam 3 bulan yang lalu kita membangun satu mezbah doa dalam diri dan hidup kita. Saya percaya roh berdoa itu menyala-nyala mulai daripada hari ini. Yang percaya mengatakan amin. Saya percaya engkau mulai berdoa dan terus berdoa dan terus berdoa, karena itu merupakan senjata yang utama melakukan persediaan rohani di depan Tuhan. Nah bukan itu saja saudara, Allah akan menggoncang kehidupan kita dengan lawatan Roh Kudus daripada Allah. Saya percaya pada hari ini Tuhan melakukan restorasi di dalam rohmu. Roh Kudusmu menggoncangkan hatimu untuk berubah, untuk haus, untuk dahaga akan pekerjaan Tuhan. Nah itu persediaan rohani yang sangat mutlak, karena segala sesuatu dalam kehidupan kita terlebih dahulu terjadi di alam rohani. Apa yang terjadi di alam rohani itu yang terjadi di alam fisikal. Apabila atmosfera rohani berubah saudara, maka akan berubah di dalam fisikal kehidupan kita, kehidupan harian, pekerjaan harian, aktiviti kehidupan kita saudara. Kenapa kita selalu stres? Karena alam rohani kita belum ada breakthrough lagi saudara. Nah saya percaya pada hari ini Tuhan mau merubah, menggoncangkan rohani kita saudara. Digoncangkan sehabis-habisnya supaya kita siap masuk di dalam the movement of God, kegerakan Tuhan yang seterusnya. Saya percaya pada hari ini
Tuhan mempersiapkan setiap pribadi kita. Nah, sekali kita bertindak balas dengan panggilan Tuhan, saudara, Tuhan akan mempersiapkan kita. Hati kita tidak tentram kalau kita tidak berdoa. Hati kita tidak tentram kalau kita tidak berpuasa. Hati kita tidak tentram kalau kita tidak beribadah, berada dalam connect group, menyembah Tuhan. Kita tidak tentram kalau kita tidak bersama-sama dengan yang lain. Kita tidak lagi lone rangers. Kita tidak lagi hidup dalam loneliness. Karena loneliness adalah serangan penyakit tentang hal berdoa. Dalam hal berdoa, saudara. Nah, saya percaya mulai daripada hari ini, mari gabungkan diri kita, saudara, untuk membangun persediaan rohani. Kita tidak boleh melakukannya seorang diri. Kita perlukan teman-teman kita. Kita perlukan orang di sekitar kita, pemimpin yang ada, teman-teman yang ada, hamba-hamba Tuhan yang ada, untuk membangun roh kita, saudara. Api yang menyala ini akan membakar menjadi api yang semakin membesar. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, persediaan perlengkapan. Ayat yang keempat menulis demikian, dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Yang kedua adalah persediaan perlengkapan. Tuhan akan memperlengkapi kita bukan secara fisikal semata-mata, tetapi secara rohani, saudara. Saya percaya pada hari ini Tuhan akan memberikan pertolongan sesuai dengan ayat ini daripada keluarga-keluarga kita, yang mendorong kita dalam connect group kita, yang memberdayakan kita, yang mengupayakan kita, yang memberikan semangat. Jadi kita perlu dalam kegerakan Tuhan, saudara. Kita tidak boleh melakukan seorang diri. Kita perlu ada satu teamwork, ada pasukan yang kuat. Saya percaya pada waktu ini itulah kegerakan kita ke depan ini, saudara. Seluruh gereja ini, seluruh tempat ini, seluruh connect group, setiap pribadimu pada hari ini, kita maju bersama-sama. Yang lemah dikuatkan, yang kecil diangkat, yang tidak mampu berjalan diangkat, yang tidak ada tangan diberikan pertolongan, yang tidak ada kaki diberikan kekuatan untuk berjalan dan berlari. Saya percaya pada waktu ini, saudara, Tuhan sedang menggerakkan tim yang sangat besar, tim yang kuat, saudara, untuk menggerakkan pekerjaan Tuhan. Bukan itu saja, Tuhan akan membuat persediaan keluarga. Dalam ayat ini, maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yahuda dan orang Benjamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah, untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Tuhan menggerakkan keluarga. Apa maksud keluarga, saudara? Di dalam keluarga itu ada sinergi. Orang Yahuda, orang Benjamin melambangkan kepahlawanan, orang yang punya minda yang tajam, orang yang mempunyai kepakaran, orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pekerja-pekerja yang dahsyat, yang luar biasa. Itu dilakukan oleh mereka pada masa itu, saudara. Semuanya ada tempat, semuanya ada ruang. Orang-orang Lewi dan imam mereka bawa bersama-sama. Untuk apa? Karena di dalam perjalanan 4 bulan mereka akan mempersembahkan korban bakaran dan korban persembahan kepada Tuhan, yang melambangkan mereka mengutamakan roh Tuhan, kuasa Tuhan, hal-hal rohani terlebih dahulu. Itulah sebabnya pada waktu ini, saudara, kita membangun rumah Tuhan, kita membangun connect group, cell, house church dan sebagainya, saudara. Karena kita percaya di setiap tempat ini api roh menyala, kuasa Tuhan menyala, kekuatan menyala, semangat menyala, semuanya. Kita percaya mulai daripada hari ini, bila ada movement of God, itu merupakan perancangan penggenapan kerajaan Allah. Itu merupakan tempat Tuhan mempersiapkan Anda pada hari ini. Dalam message yang pertama ini, saudara, mari kita persiapkan hidup ini. Mari kita persiapkan angkatan ini, saudara, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat di depan Tuhan. Saya mempercayai pada hari ini, bukan karena kuantiti, saudara. Sedikit bukannya kuat, banyak bukannya kuat. Kuat adalah kuat. Mulai daripada hari ini, saudara, Tuhan memperkuatkan setiap pribadi kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar di depan Tuhan. Saya mempercayai mulai daripada hari ini, engkau masuk di dalam pekerjaan Tuhan yang dahsyat, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat di depan Tuhan. Mulai kau terima firman Tuhan ini.
di dalam dan di atas nama Yesus pada saat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Waktu ini saya percaya Tuhan mempersiapkan setiap pribadi kita sesuai dengan firman Tuhan pada hari ini. Saya sungguh-sungguh mempercayai hari ini Tuhan memanggil Anda dengan saya. Waktu ini adalah kegerakan Tuhan. Tuhan menggenapi rancangannya dalam hidup Anda. Dan sekarang ini saudara, Tuhan sedang mempersiapkan kita. Saya mengajak pada hari ini, dimanapun engkau berada, bersama dengan keluargamu, anak-anakmu, suami istri yang ada pada saat ini. Dan dimanapun engkau berada dalam rumahmu, saya mengajak engkau, mari kita semua bangkit berdiri pada saat ini di depan Tuhan. Saya mengajak kita meresponi firman Tuhan. Dan bagi Anda yang baru bersama dengan kami pada saat ini, dan siap bergabung dengan kami pada saat ini, dengan sepenuh hati saya mengajak Anda bersama-sama untuk meresponi panggilan Tuhan bagi hidupmu, keluargamu, dan generasi ini. Saya percaya Tuhan membangun pribadi kita pada saat ini sesuai dengan rencana Tuhan yang sungguh luar biasa. Saya berdoa bagimu pada saat ini. Yang pertama tentang persediaan Tuhan. Dalam nama Yesus pada saat ini, kami berdoa Tuhan. Sebagai hamba-Mu, saya melepaskan firman ini dalam setiap anak-anak-Mu pada saat ini. Di dalam dan di atas nama Yesus Kristus. Waktu ini adalah persiapan Tuhan. Waktu ini adalah kuasa Tuhan. Waktu ini Engkau menggerakkan generasi ini untuk melakukan pekerjaan yang dahsyat. Merupakan waktu penggenapan rancangan Tuhan yang mutlak di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Bapa di sorga, saya berdoa setiap anak-anak-Mu disiapkan oleh Tuhan, mengalami lawatan Tuhan, mengalami roh Tuhan, mengalami kuasa Tuhan di dalam dan di atas nama Yesus Kristus pada saat ini. Kuasa-Mu, roh-Mu, kekuatan daripada Allah mengangkat, membangkitkan setiap anak-anak-Mu pada saat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Yang kedua saya berdoa, waktu ini adalah rancangan keselamatan, rancangan pembebasan, rancangan pemulihan daripada Tuhan. Dimanapun engkau berada pada saat ini, kau mau kembali kepada Tuhan. Kau mau berkata kepada Tuhan, saya mau kembali kepada Engkau, mau melayani Engkau kembali. Seluruh hidup saya, seluruh keluarga saya, seluruh pekerjaan, seluruh apa yang ada dalam hidup saya pada saat ini, saya serahkan kepada Engkau Bapa. Kau meletakkan tanganmu di dadamu, dan yang satu lagi Engkau angkat di depan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, di dalam dan di atas nama Yesus, saya menyerahkan hidup saya kembali kepadamu. Oh Bapa, saya menerima Engkau, Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Raja, Juru Selamat, dan Raja di dalam hidup saya. Saya kembali kepada keselamatan. Ampunilah saya Tuhan. Terima kasih pada saat ini, karena Engkau menerima saya, mengampuni dosa pelanggaran saya. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pada saat ini. Jemaat, untuk menterai pada hari ini tentang firman Tuhan, kita masuk kepada kegerakan Tuhan yang baru mulai daripada hari ini. Saya mengajak kita mengambil perjamuan kudus. Mari kita sama-sama mengambil perjamuan kudus pada saat ini. Di dalam dan di atas nama Yesus Kristus, kau mengangkat airmu dan rotimu pada saat ini saudara. Ini merupakan lambang perjanjian baru di depan Tuhan. Kita percaya pada hari ini, sebagai satu keluarga, satu gereja di depan Tuhan, kita bersama-sama bergerak di dalam kegerakan Tuhan yang dahsyat mulai daripada hari ini. Mari kita mengambil roti ini saudara, kita pecahkan sama-sama. Ambil air ini saudara. Ini merupakan lambang perjanjian baru di depan Tuhan. Lambang pada hari ini kuasa darah Yesus.
menyatukan kita sesuai dengan roti tadi, melambangkan tubuh Yesus yang kita ambil bersama-sama pada hari ini, merupakan perjanjian baru, komitmen baru, visi hidup yang baru di depan Tuhan untuk kita gerakkan bersama-sama di depan Tuhan. Mari kita ambil sama-sama pada hari ini di dalam nama Yesus. Nah saudara, mulai daripada hari ini, saya percaya ada kuasa Tuhan, ada roh Tuhan di dalam hidupmu. Angkat tanganmu sekali lagi, saya mau memberkati kehidupanmu pada saat ini. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, sebagai hambamu, saya memberkati semua anak-anakmu pada saat ini, di kota maupun di kampung pada saat ini. Di dalam nama Yesus, ada roh Tuhan, perlindungan Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan menyertai setiap pribadi kita. Saya deklarasikan semua anak-anakmu mendapat pekerjaan di dalam dan di atas nama Yesus. Keluarga diperkuatkan, anak-anak diperkuatkan pada saat ini. Dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang mengalami ikatan dilepaskan di dalam nama Yesus. Oleh kuasa darah-Mu pada saat ini, saya lepaskan Tuhan berkat kesembuhan, berkat pemulihan, berkat kesejahteraan daripada Allah menyertai anak-anak-Mu pada saat ini. Terima kasih Bapa di sorga atas apapun yang terjadi pada hari ini. Kami memberikan segala hormat, segala pujian, segala syukur itu kepunyaan-Mu di dalam dan di atas nama Yesus Kristus. Semua kita yang percaya mengatakan amin. Tak ada yang bisa ku persembahkan selain pujian syukurku bagimu. Tak ada yang bisa ku persembahkan selain hatiku bagimu. Tiada yang bisa ku persembahkan selain pujian syukurku bagimu.